Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar ya guys, tinggal klik doang. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Kita lanjut bacain novel Martel Pack chapter 3502, lanjutan dari kemarin, yaitu chapter 3501. Diceritakan 500.000 tentara kuat yang Bahya janjikan sebelumnya juga siap dalam satu malam. Yang tidak ragu untuk membagi 500.000 orang ini menjadi 5 kelompok dan memberi mereka tujuan tertentu. 4 dari kelompok ini dikirim untuk menutup bagian dalam dan luar 2 gerbang dunia yang tidak stabil, sementara kelompok terakhir menuju gerbang dunia yang menghilang terlebih dahulu. Bahya hanya menyelonton dari pinggir lapangan dan tidak berniat ikut campur karena Bayi Limo telah mempercayakan gerbang dunia kepadanya. Dia secara alami harus menemaninya. Pertama, dia harus memantau Yangke untuk mencegahnya merusak gerbang dunia. Dan kedua, jika Yangke membutuhkan sesuatu, dia bisa memuaskannya kapan saja. Dengan bantuan Half Saint tentu saja sangat nyaman baginya untuk bertindak. Tapi jika Yangke ingin melawan wilayah Bayi Limo dan bahkan memasuki benua External Heaven, dia harus menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Peluang selalu menunggu mereka, jadi Yangke tidak terburu-buru. Setengah hari kemudian semua orang tiba di gerbang dunia pertama. Gerbang dunia ini telah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang situasinya menjadi lebih jelas, berkedip-kedip antara terang dan gelap, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. 100.000 orang telah menyebar 100 km jauhnya dan menutup radius 100 km, tidak membiarkan siapapun mengganggu. Yangke kemudian mengatur 10.000 pasukannya untuk menjaga radius 10 km sebelum menoleh untuk melihat Bahya yang telah mengikutinya selama ini. Maksudnya jelas, dia ingin Bahya mundur sementara, namun Yangke jelas meremehkan ketidakberdayaannya. Bahya tidak berniat pergi, sebagai gantinya dia berbicara dengan Yangke tentang kebiasaan lokal benua Broad Snow. Yangke dengan dingin mengendus di dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak akan bisa mengusirnya. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya, dia masih akan menemukan alasan untuk tetap tinggal. Pada saat itu, selama Yangke mengatakan ini adalah kehendak Saint, Yangke tidak akan berdaya. Bagaimanapun, Yangke tidak takut padanya. Diam-diam mempelajari apapun. Jadi dia mengabaikannya dan terbang langsung ke gerbang dunia. Dengan goyangan tubuhnya, hukum luar angkasa melonjak. Begitu dia bergerak, Bahya berhenti mengoceh dan menatap lekat-lekat pada gerakan Yangke, seolah-olah dia ingin melihat misteri di belakang mereka. Ketika dia merasakan fluktuasi atribut luar angkasa, ekspresinya menjadi lebih tertarik. Definisinya dengan tenang melonjak saat dia mencoba mengintip di dalam misterinya. Meskipun punggung Yangke menghadapnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan gerakan kecil ini? Dia tidak bisa menahan cibiran. Jika hukum luar angkasa begitu mudah dipahami, mengapa Bayi Limo membutuhkannya? Ini bukan pertama kalinya dia mempertahankan gerbang dunia yang tidak stabil. Yurum yang memiliki lebih dari selusin benua di bawah komandonya, dan setidaknya 30 gerbang dunia telah dipertahankan, memungkinkannya untuk mendapatkan banyak pengalaman dan kepercayaan diri. Meskipun situasi gerbang dunia ini sedikit lebih serius, jika Yangke menggunakan kekuatan pelurunya hanya perlu setengah hari untuk mengembalikannya ke keadaan semula, setidaknya selama 1000 tahun. Namun jika semuanya terlalu mudah, ini tidak akan menunjukkan kepentingannya. Karena itu Yangke juga senang membuang waktunya. Meskipun dia tampaknya benar-benar fokus pada tugas yang ada, dia sebenarnya memiliki benua External Heaven dan Kaisar Agung Bulan Cerah. Setelah beberapa hari berhenti dan istirahat, situasi gerbang dunia menjadi lebih baik. Bahya akhirnya mengkonfirmasi bahwa Yangke benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memelihara gerbang dunia. Beberapa hari kemudian, setelah gerbang dunia benar-benar stabil, Yangke terbang kembali dengan ekspresi lelah di wajahnya dan mengangguk ke arah Bahya sebelum duduk bersila untuk bermeditasi. Mata Bahya berbinar saat dia dengan cepat melangkah maju untuk memeriksanya. Meskipun dia tidak mahir dalam hukum ruang angkasa, dia masih bisa merasakan stabilitas dan kestabilan gerbang dunia. Setelah melewati gerbang dunia, dia langsung pergi ke benua lain dan terbang kembali dari arah lain 2 jam kemudian. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sepanjang jalan dia sudah mengirim pesan ke Bayi Limo untuk memberitahunya tentang situasi di sini. Bayi Limo tampaknya cukup senang dan telah memerintahkannya untuk memenuhi semua kebutuhan Yangke dan syarat bahwa semua gerbang dunia diperbaiki sesegera mungkin.
Karena kemampuan Yang Kai telah mencapai telinga para saint iblis lainnya, banyak dari mereka secara alami sangat tertarik dengan masalah ini. Beberapa dari mereka sudah mengirim pesan ke Yurumeng dan bersedia membayar harga tertentu untuk mengundang Yang Kai ke wilayah mereka untuk melihat situasinya. Yurumeng secara alami mengirim pesan ke Bailey memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah terhadap Yang Kai dan mengirimnya kembali sesegera mungkin. Seorang manusia yang baru saja tiba di wilayah iblis sebenarnya telah menjadi daging yang panas, bahkan menarik perhatian banyak saint iblis. Ini benar-benar tak terbayangkan. Meskipun Bailey juga ingin mempertahankan Yang Kai di belahnya, dia harus mempertimbangkan perasaan para saint iblis lainnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan menjadi musuh publik dari semua saint iblis. Ini juga alasan mengapa Yurumeng tidak mencoba menghentikan Yang Kai datang, karena dia tidak bisa menahannya. Kalau